Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Korul Anam. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang pelaku dagang. Jadi dalam pelaku dagang itu terdapat kewajiban pembukuan bagi pelaku usaha dan wajib daftar perusahaan. Nah, yang pertama adalah kewajiban untuk pembukuan. Mengapa sih diperlukan yang namanya pembukuan? Agar dalam berbisnis kita lebih mudah mengambil keputusan, kemudian juga lebih mudah mengelola keuangan dan juga lebih tertata dan rapi. Kemudian langkah-langkah untuk membuat pembukuan sampai laporan keuangannya. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisa dari bukti transaksi. Mengumpulkan semua bukti-bukti transaksi yakni dari bukti pembayaran berupa kwitansi, akte, surat perjanjian, wesel, dan sebagainya, bukti penerimaan, bukti-bukti lainnya yang terkait dengan bisnis yang kita jalankan. Identifikasi terhadap bukti-bukti tersebut agar kevalidan nilainya dan status dari transaksi tersebut pasti. Selanjutnya adalah membuat jurnal transaksi. Membuat jurnal transaksi adalah proses mencatat transaksi ketika ada transaksi baru ataupun transaksi saat hari dikumpulkan baru mencatatnya. Lebih efisien proses pencatatan setiap ada transaksi karena untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat posting di buku besar. Di dalam jurnal transaksi terdiri minimal harus ada beberapa kolom informasi seperti tanggal, nomor bukti, kemudian akun transaksi, keterangan, debit, kredit, dan juga saldo. Kemudian setelah transaksi selesai dicatat di jurnal transaksi, langkah selanjutnya adalah memindahkan ke buku besar. Di jurnal semua akun yang ada tercatat, baik transaksi kas, piutang, hutang, pembayaran, dan sebagainya, semuanya dicatat. Dalam buku besar kita akan mengelompokkan akun sesuai dengan jenis transaksinya. Kemudian proses pemindahan transaksi ke buku besar disebut dengan general layer. Yang keempat, membuat neraca percobaan yang dilakukan setiap menjelang penutupan buku kas. Proses pembuatan neraca percobaan atau trial balance dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai jenis akun bersaldo debit sama dengan jenis saldo kredit atau dalam hal ini adalah seimbang. Secara keseluruhan jumlah nilai transaksi debit sama dengan transaksi saldo akhir. Nah, yang selanjutnya adalah wajib daftar bagi perusahaan. Cara pendaftaran perusahaan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya dan yang lain dibebaskan pada kewajiban tersebut. Kemudian apabila pemilik atau pengurus dari perusahaan yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Dasar hukum wajib daftar perusahaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Junto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang kedua, keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12 MPP Kep 1998 yang kemudian diubah dengan keputusan Menperindak Nomor 327 MPP Kep 7 1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Dasar hukum selanjutnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 MDAG per 2007 tentang penyelenggaraan wajib perusahaan. Nah, tujuan wajib perusahaan atau daftar perusahaan ini adalah yang pertama untuk mudah mengikuti perkembangan dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing. Yang kedua adalah mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha jujur, yakni persaingan, penyelundupan, dan sebagainya. Menciptakan keterbukaan antar perusahaan, memudahkan mencari mitra bisnis, mendasarkan investasi pada perkiraan yang jelas, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan khususnya golongan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah legalitas usaha atau legalitas lembaga perizinan yang berkaitan dengan SIUP, SITU, HO, dan juga AMDAL.
Yang pertama adalah SIUP. SIUP kepanjangan dari surat izin surat izin usaha pendirian perusahaan. Adalah surat izin untuk mendirikan usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP atau surat izin usaha dagang biasanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang atau jasa di Indonesia sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha. Kemudian penggolongan SIUP. SIUP digolongkan menjadi 3, yaitu SIUP besar, SIUP menengah, dan juga SIUP kecil. Nah, SIUP besar ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal akta kekayaan bersih atau modal disetor dalam akta pendirian perubahan senilai di atas 500 juta rupiah. SIUP menengah diberikan perusahaan yang memiliki modal dengan nilai di atas 200 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Kemudian SIUP yang kecil diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih dengan nilai sampai dengan 200 juta rupiah. Kemudian prosedur permohonan SIUP yang pertama adalah mengambil formulir, mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya melalui kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah sesuai domisili perusahaan untuk SIUP menengah dan SIUP kecil. Untuk permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan kota atau provinsi sesuai domisili perusahaan. Kemudian persyaratan pengajuan SIUP. Yang pertama adalah kopi akte pendirian. Selanjutnya kopi pembaruan dan laporan, kopi surat izin domisili perusahaan, kopi situ, kemudian kopi kontrak sewa atau tempat usaha atau surat keterangan dari pemilik gedung, kopi NPWP, kemudian ada kopi pemegang saham, kopi pengurus perseroan, yakni dari direksi atau dan komisaris, kopi KK, pimpinan atau penanggung jawab perusahaan, pas foto direktur utama, kemudian kopi neraca awal perusahaan. Nah, masa berlaku SIUP ini masih menjalankan kegiatan usaha atau berlaku sampai masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa sejak tanggal dikeluarkan. Yang kedua adalah situ. Situ kepanjangan dari surat izin tempat usaha, yakni izin diberikan kepada perseorangan, perusahaan, badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Nah, situ ini dapat atau harus diperpanjang atau didaftar setiap 5 tahun sekali, jadi memiliki limit penggunaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mendapatkan surat izin tempat usaha, yakni yang pertama adalah membuat surat izin tetangga, kemudian membuat surat keterangan domisili perusahaan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat situ, yakni fotokopi pemohon, foto pemohon, kemudian formulir isian lengkap yang sudah ditandatangani, fotokopi pelunasan PBB, fotokopi IMP izin mendirikan bangunan, dan juga fotokopi sertifikat tanah. Tak lupa surat pernyataan keberatan dari tetangga jika meminta izin tetangga yang diketahui oleh RT RW, izin sewa atau kontrak, dan juga dinah lokasi tempat usaha. Kemudian pentingnya situ bagi pengusaha. Sebagai bukti atas pemberian izin menjalankan usaha oleh pemerintah, memberikan kesempatan pengusaha untuk ikut serta dalam kegiatan prosemen atau pelelangan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai alat perlindungan hukum yang sah, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu melancarkan dalam pemasaran usaha. Yang ketiga adalah HO atau Hinder Ordonanti. Hinder Ordonanti adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat izin gangguan ini harus diperpanjang atau didaftar seperti situ yang tadi, yaitu setiap 5 tahun sekali. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan surat izin gangguan atau HO ini, yang pertama adalah membuat surat izin tetangga dan juga membuat surat keterangan domisili perusahaan. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat HO, fotokopi pemohon, foto pemohon, formulir isian lengkap, fotokopi PBB, dinah lokasi tempat usaha, izin sewa
atau kontrak, fotokopi pendirian perusahaan dari notaris, berita acara, pelaksanaan lapangan. Selanjutnya adalah AMDAL. AMDAL pasti teman-teman udah tahu ya. AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yakni suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan dalam uh, mengetahui dampak lingkungan atau rencana kegiatan proyek dengan bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang dianalisis pada tahap perencanaan dan perancangan proyek sebagai pertimbangan pembuat keputusan. Alasan diperlukannya AMDAL yakni untuk studi kelayakan karena undang-undang dan peraturan pemerintah, menjaga lingkungan dari operasi proyek, kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Tujuan dari AMDAL yakni menjaga kemungkinan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Manfaat AMDAL bagi pemerintah adalah mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Bagi pemrakarsa, manfaatnya adalah menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk peminjaman kredit dan juga interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat, manfaat AMDAL adalah mengetahui sejak dari awal dampak dari lingkungan kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol, dan terlibat pada proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang ini meliputi metode transaksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan perusahaan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan dan pekerjaan. Perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus dan terang-terangan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba untuk diri sendiri. Menurut Poligraf dan Pollak, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian dan perdagangan. Unsur-unsur dalam perusahaan yakni dalam kualitas tertentu, menyerahkan barang atau jasa, membuat perjanjian perdagangan, mencari laba, pembukuan, terang-terangan, dan terus-menerus. Sedangkan pekerjaan menurut pemerintah Belanda yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus secara terang-terangan dalam kedudukan tertentu. Menurut Pollak, pekerjaan dapat direncanakan tetapi tidak memperhitungkan laba dan rugi. Unsur-unsur dalam pekerjaan yakni perbuatan dalam kedudukan tertentu, tidak mencari laba, kemudian terang-terangan dan tidak terputus. Yang terakhir adalah perantara perdagangan dan para pembantu dalam perdagangan perusahaan. Perantara dalam dagang, salah satu objek studi hukum dagang yang memiliki tugas utama adalah menghubungkan produsen dan konsumen. Untuk membakukan lembaga ini, pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23 garing MPM garing Keputusan garing 1998 tentang lembaga usaha perdagangan tanggal 21 Januari 1998. Dalam Kemenperindak ini digunakan istilah lembaga perdagangan. Yang dimaksud dengan lembaga perdagangan dalam pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa suatu instansi atau badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis yang di dalam tatanan pemasaran dan atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai konsumen. Pembantu pengusaha. Selain pengusaha, ada juga istilah disebut dengan pembantu pengusaha. Pembantu pengusaha adalah orang yang bekerja untuk membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dijalankan seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama.
Nah, pembantu pengusaha ada dua macam. Yang pertama adalah pembantu dalam atau internal perusahaan yang seperti pelayan toko, pekerja keliling, kemudian juga pengurus filial, pemegang prokurasi, peminjam pimpinan perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pelaku dagang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.